Di Green Garden, Lisa kebetulan ada di sana saat Henry pulang. Lisa sangat sopan. Dia adalah kepala sekolah Universitas Airlangga. Sangat jarang sekali terbang ke Yogyakarta untuk menemani Nyonya Hilda. Henry, karena kamu sudah pulang, tinggallah dan makan malam bersama. Nyonya Hilda tersenyum penuh kasih. Henry kembali untuk mengambil dokumen, dan sekarang dia memegang dokumen di tangannya. Melihat cinta dan harapan di mata neneknya, dia mengangguk, baiklah. Bagaimanapun, wanita itu semakin tua. Dia ingin segera memiliki cucu dari dua anaknya. Dia berharap keduanya bisa rukun dengan damai. Ketiga orang itu datang ke ruang makan dan mulai makan. Nyonya Hilda bertanya, Lisa, di mana Bisma? Kenapa dia tidak datang ke sini hari ini? Lisa mengerutkan bibirnya, Bu, Bisma sepertinya pergi ke lembaga penelitian. Bisma adalah akademisi dari Universitas Brawijaya. Dia tak tertandingi dalam bakat. Universitas ingin menunggunya kembali. Dia juga membuang-buang waktu di Dewan Penasihat. Memangnya apa yang dia rencanakan? Bu Hilda bertanya. Bu, Bisma akan segera kembali. Nyatanya, dia datang ke Yogyakarta kali ini. Dia sedang mencari seorang gadis. Nyonya Hilda menunjukkan sedikit ketertarikan. Oh, begitukah, gadis seperti apa yang dia cari? Di Brawijaya 2 tahun lalu, Bisma dan gadis itu pernah menyelamatkan seorang lelaki tua di jalan. Mereka bersama-sama melakukan operasi jalanan yang mengejutkan, yang menimbulkan sensasi di seluruh profesi medis pada saat itu, dan masih beredar luas sebagai sebuah cerita. Bisma jatuh cinta pada gadis itu pada pandangan pertama, tetapi gadis itu diam-diam pergi setelah membawa lelaki tua itu ke rumah sakit. Ketika Bisma mengejarnya, gadis itu naik bus jarak jauh, bus ke Yogyakarta. Bisma meninggalkan semua urusan di ibu kota Makassar dan datang ke Yogyakarta setahun yang lalu, untuk mencari gadis itu. Nyonya Hilda sedikit senang. Bisma ternyata juga memiliki rasa ingin menikah. Kali ini seharusnya akan berjalan dengan lancar. Ini bagus. Henry, jika kamu punya waktu, tanyakan gadis seperti apa yang Bisma cari. Yogyakarta ini tidak terlalu besar. Kamu pasti dapat membantu Bisma mencarinya. Dan pastikan kamu membantu menemukannya. Henry mengangguk. Menghargai kata-kata neneknya, baiklah. Kali ini, Lisa menghela nafas, aku tidak ada di sana saat itu, tapi aku sangat terkejut setelah melihat operasi di mana dua orang itu bergabung. Tak perlu diragukan lagi, Bisma si ahli pedang emas, tapi gadis dengan jarum emas itu benar-benar bisa mengikuti Bisma. Kombinasi pengobatan Cina dan Barat ini benar-benar luar biasa. Nenek, kau tahu, visi Bisma untuk memilih perempuan sangat tinggi. Untuk gadis misterius dengan bakat luar biasa, hatinya pasti terpana. Berbicara tentang dokter masa kini, ada seorang gadis dengan teknik jarum yang luar biasa, yaitu Amelia. Aku benar-benar tidak dapat memikirkan orang selainnya yang sehebat dia. Mungkinkah gadis misterius di ibu kota Makassar saat itu ada hubungannya dengan Amelia? Petik 2. Pada awalnya, Lisa tidak mengaitkan Amelia dengan gadis misterius yang membuat Bisma jatuh cinta pada pandangan pertama. Tetapi sekarang setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, dia benar-benar merasa bahwa mereka sangat mirip. Pada saat ini, ada suara yang tumpul dan jerat tiba-tiba terdengar di telinganya. Henry yang berada di seberang langsung melemparkan pisau dan garpu di tangannya ke meja makan. Lisa mengangkat kepalanya dan menatap mata Henry yang dalam dan sipit. Dia meliriknya dengan ringan, dan menyeka sudut bibirnya dengan serbet. Maaf, aku akan memakannya dengan perlahan. Setelah itu Henry bangkit dan pergi. Suasana yang tadinya harmonis barusan langsung membeku. Wajah Lisa pucat. Aura yang baru saja dilemparkannya begitu dingin hingga ke tulang seakan memberikan peringatan yang suram. Dia hanya menyebutkan nama Amelia,
Mengapa dia harus begitu marah? Wajah Lisa berekspresi jelek. Dia adalah putri dari keluarga Mahendra. Dia telah dimanja sejak dia masih kecil. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Apalagi dia adalah anak dari wanita itu. Lisa ingin bicara, tapi ponselnya berbunyi. Dia menyalakan telepon dan melihat pupil matanya menyusut dalam sekejap. Lalu dia mendongak untuk melihat punggung Henry dan berkata, "Henry, dunia ini benar-benar sempit. Aku baru berbicara tadi tentang Bisma di Jalan Ibu Kota Makassar 2 tahun lalu. Operasi itu membuat Bisma jatuh cinta pada pandangan pertama. Gadis yang datang dari Yogyakarta itu ternyata adalah Amelia." "Apa?" Pak Herman di satu sisi mengangkat kepalanya, dan gerakan Bu Hilda yang sedang makan di meja juga berhenti. Henry sudah berjalan ke pintu dan berhenti ketika dia mendengar bahwa dia adalah Amelia. Namun, dia tidak berbalik. Cahaya di dekat pintu yang sangat tipis dan redup mengenai bahu pria berjas hitam itu, auranya menjadi lebih kuat, tetapi juga acuh tak acuh dan dingin. Apa yang dia pikirkan? Lisa memandang Henry. Bisma dan Amelia bertemu 2 tahun lalu. Bisma adalah putra surga yang dibanggakan, dan Amelia adalah gadis jenius medis. Henry, kamu hanyalah garpu dalam hidupmu. Jangan dengan egois memenjarakannya di sisimu. Kamu tahu kamu tidak bisa memberinya masa depan. Gadis seperti itu bukan milikmu. Biarkan dia pergi." Henry tidak berbicara, dia hanya mengerutkan bibir kurusnya. Lalu diam-diam berjalan menjauh dari Green Garden dengan kakinya yang panjang. Sosoknya yang tinggi dan lurus dengan cepat menyatu dengan malam gelap yang dingin di luar sampai dia menghilang. Lisa mengalihkan pandangannya. Dia memandang Nyonya Hilda. "Bu, yang tidak pernah saya mengerti adalah bagaimana Amelia bisa menikahi Henry. Aku sudah memeriksanya. Amelia menikah atas namanya kan?" Pada saat itu, seluruh Yogyakarta tahu bahwa Amelia sebagai orang udik dari pedesaan. "Ibu, aku sangat mengenalmu. Kamu telah berada di keluarga Mahendra selama bertahun-tahun dan kamu telah memanjakan Henry, dan kamu akan memiliki kendali penuh atas keluarganya. Urusan perkawinan kamu akan membiarkan orang pedesaan menikahi Henry untukmu? Bu, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Lisa adalah kerabat Nyonya Hilda. Dia tidak akan mengerti dengan jelas pemikiran ibunya yang teliti. Dia mengirim seseorang untuk menyelidiki pernikahan Henry dan Amelia. Pernikahan ini penuh dengan keraguan dan kontroversi. Dengan sengaja, dia datang ke sini hari ini hanya untuk menanyakan dengan hati-hati. Bu Hilda dengan anggun memotong steak di atas piring tanpa melihat ke Lisa. "Lisa, karena kamu telah mengirim seseorang untuk menyelidikinya, kenapa kamu malah bertanya padaku?" Lisa membeku dan berkata, "Bu, apakah ibu menyalahkanku karena menggunakan tangan dan kakimu di belakangmu? Itu semua karena ibu terlalu memihaknya. Kamu telah merencanakannya, bahkan pengganti pernikahan ini, itu dilakukan oleh tanganmu, bahkan jika aku tidak memeriksanya. Saudara laki-laki dan perempuan ipar saya akan memeriksanya ketika mereka datang. Sekarang kamu tahu bahwa Amelia adalah gadis yang membuat Bisma jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka adalah pasangan yang serasi, dan tubuh Henry, kamu dan aku tahu bahwa tidak ada obat untuk penyakit mental ini. Apakah sudah bicaramu?" Wanita tua itu mendengarkan Lisa dengan tenang dan kemudian bertanya dengan tenang. "Bu, Henry tidak pernah merampas apapun darimu. Sejak dia meninggalkan keluarga Mahendra, dia tidak menginginkan apapun dari keluarga Mahendra. Amelia hanya istrinya, dan apa kabar kalian sekarang? Lisa, kamu datang ke Yogyakarta untuk merebut orang, dan apa kamu sebegitu sombongnya?" Lisa tiba-tiba menyimpulkan. Dalam tatapan tidak senang dan tegas wanita tua itu, dia tidak berani untuk benar-benar berdiri. Meskipun Henry telah meninggalkan keluarga Mahendra di ibu kota Makassar 7 tahun lalu,
dia tidak menginginkan apapun dari keluarga Mahendra. Krishna juga tidak peduli pada putra yang sakit ini, seolah-olah keduanya telah memutuskan hubungan. Namun, jika bukan karena ipar perempuan Hesti yang secara tidak sengaja melihat surat wasiat yang dibuat oleh seorang saudara laki-laki, yang akan tahu bahwa surat wasiat Krishna Mahendra memberi kerajaan bisnis besar dan fondasi untuk Henry. Di antara keduanya anak laki-lakinya Henry dan Bisma, saudara laki-laki Hesti memilih Henry sebagai penggantinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.